Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan masuk surga. Yang belum mudah-mudahan masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala tariqata sufiyah tahdi ila martabatil aliyah adzikru miftahul babil hadras sahibahu kafaja man tabatala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiku ila yaumal hasrati wan nadamah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da asafil musafafi irsatil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi hum alladhi faju bis salamah. Wa rahimallahu ala sahibil fadilah Syahmat sahibul wabatajul arifin kana taslika bil bidayah wa tablighu fin nihayah wa hibda fir riayah nas'aluka min ahli la ilaha illallah wa amitna ma'a qawli la ilaha illallah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa atasimu bihamdillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah kita bisa melaksanakan amaliyah manakib. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, seluruh amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil pun apapun kesalahan dan kehilapan kita dalam amaliyah baik lahir maupun batin, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus saya menghaturkan terima kasih ke Ustadz Andika, Kang Henry yang jadi wasilah saya bisa datang ke TKN Center. Saya tidak mimpi bisa hadir di tempat yang luar biasa ini. Saya bisa mendapatkan berbagai ilmu yang insya Allah akan saya aplikasikan di Bandung nanti. Mudah-mudahan keduanya beserta seluruh ikhwan Jakarta selamanya ada di dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya harus berterima kasih dulu ke Kang Andika? Karena memang ini rumus kehidupan. Lam taskurni dalam taskur man ajroitani mati ala yadi. Barang siapa yang tidak pernah berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat, maka tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Ini pernyataan yang luar biasa. Saya tanya, pernah nggak pengersa Abah minta didoakan? Saya tanya, pernah nggak pengersa Abah minta didoakan? Kenapa di dalam setiap manakib majelis doa yang pertama disebut itu beliau? Nah karena ini dasarnya lam taskurni dalam taskur man ajroitani mati ala yadi. Allah tidak akan menerima syukur seseorang selama orang itu tidak pernah bersyukur berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab datangnya nikmat. Saya tanya, kalau manakib ini nikmat atau bukan? Biasa atau luar biasa? Ini Bapak sekedar duduk saja sudah kumu kodgo baru dulu baku, begitu bangkit Allah ampuni semua dosa, bagaimana tidak disebut luar biasa? Ya makanya saya tanya dulu nih, bangga nggak dijadikan murid pengersa Abah? Bahagia dijadikan seorang manusia? Pernah nggak bersyukur? Coba pernah nggak bersyukur dijadikan murid pengersa Abah? Bangga kan? Pernah tidak bersyukur? Cik, kumaha syukuranana? Ada orang Sunda tadi, ada orang Subang. Bagaimana syukurnya? Nah, berarti dari sinilah kita belajarnya. Jangan kalah oleh binatang di zaman Nabi Sulaiman. Saya sebelum masuk ke bab puasa, ya jangan kalah sama binatang di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Semua binatang pernah dipanggil satu persatu. Yang pertama dipanggil itu ayam. Ya jujajah kaifa taskuru ilallah. Wahai ayam, kamu ke sini. Apakah kamu pernah bersyukur kepada Allah? Kata ayam, pasti. Alhamdulillah ja'alani zujajah wala taj'alni hirotan. Saya berterima kasih kepada Allah karena dijadikan seekor ayam, tidak dijadikan seekor kucing. Kucing agak tersinggung.
Yang tolonglah kalau ngomong yang agak bener. Saya kan punya perasaan. Kata ayam, diam kamu, aku dan kamu tuh mulia aku. Kalau ada kiai pasti harus ada bakaka ayam, pasti ada soto. Tidak mungkin kiai dikasih bakaka. Kucing ditanya, ya hirotan kaifa taskuru ilallah. Sini kamu kucing, pernah nggak kamu bersyukur kepada Allah? Pasti. Alhamdulillahilladzi ja'alani hirotan wa la taj'alni kalban. Aku berterima kasih kepada Allah karena aku dijadikan seekor kucing, tidak dijadikan seekor anjing. Anjing pun tersinggung, Pak. Cing, tolonglah kalau ngomong itu hati-hati. Saya kan punya perasaan. Kata kucing, diam kamu anjing. Itu kata kucing, bukan kata kiai. Masa kiai bilang anjing? Dulu itu kucing bilangnya gitu, diam kamu anjing. Nah, saya masih alhamdulillah diciptakan menjadi kucing, bisa hidup di rumah manusia. Kamu tuh najis mughalladhah. Ya, kemudian anjing ditanya, ya kalban kaifa taskuru ilallah, apakah kamu pernah bersyukur kepada Allah? Pasti. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa la taj'alni hinziran. Aku berterima kasih kepada Allah karena dijadikan seekor anjing, tidak dijadikan seekor babi. Babi marah luar biasa. Anjing, hati-hati kamu kalau ngomong. Kata si anjing, diem kamu babi. Makanya babi ketemu anjing kira-kira salaman atau ribut. Saya masih alhamdulillah, walaupun najis mughalladhah masih bisa di kampung orang. Kamu itu tidak mungkin. Yang terakhir ditanya oleh Nabi Sulaiman itu adalah babi, ya hinziron kaifa taskuru ilallah, apakah engkau pernah bersyukur kepada Allah? Pasti. Bagaimana kamu bersyukurnya? Alhamdulillahilladzi ja'alani hinziron wa la taj'alni tariqa shalah. Saya berterima kasih kepada Allah karena dijadikan seekor babi, tidak dijadikan orang yang tidak melakukan sholat. Saya tanya Bapak Ibu, mohon maaf, kalau babi sama orang yang tidak sholat mulia mana? Coba yang keras, ini kan ngaji di kajian nih. Babi dengan orang yang tidak sholat mulia mana? Pilih jadi babi atau orang yang tidak sholat? Hidup itu harus pasti ada pilihan. Coba saya tanya ke Iwan semua, berani nggak meninggalkan sholat? Berani tidak meninggalkan sholat? Kalau mengakhir-akhirkan sholat masih berani? Masih berani? Kalau meninggalkan sholat Ikhwan Suryalaya yakin tidak berani, tapi giliran mengakhir-akhirkan masih. Nah, berarti ini penyakit. Mudah-mudahan kehadiran saya membawa barokah bagi semua. Hadirin yang berbahagia, kita sekarang akan mengkaji ibadah puasa. Nah, puasa kan di dalam Al-Quran sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang jadi persoalan ini kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ibadah puasa selain dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan juga oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, kemudian kalau ditanya siapa sih orang yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa? Nah, kan kalau Nabi sebelum Nabi Muhammad kemudian melaksanakan puasa, timbul persoalan, pertanyaan, siapa sih yang melaksanakan ibadah puasa untuk yang pertama kali? Kira-kira jawabannya siapa? Siapa? Nabi Adam. Dasarnya apa? Kenapa berani berkata bahwa Nabi Adam orang yang pertama wajib melaksanakan ibadah puasa? Karena sholat itu juga ibadah, tapi tidak ada pernyataan di dalam Al-Quran kama kutiba, tidak ada sholat tuh. Haji juga tidak ada pernyataannya, tetapi ketika berbicara sholat puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Saya temukan ini di dalam kitab Al-Ghunyah li Thariqil Haq. Nah, ini kitab ini cukup, kalau dulu ya saya pertama punya kitab ini tahun 2004, cukup mahal lah, 80 rial. Kalau uang sekarang berarti 360.000. Kalau Bapak punya uang 360.000, kira-kira beli kitab Al-Ghunyah atau beli beras? Beli kitab Al-Ghunyah atau beli beras? Nah, pasti. Nah, di kitab inilah saya mendapatkan siapa orang yang pertama kali melaksanakan ibadah puasa. Lama ahbatallahu adama minal jannati ilal ardi fa ahraqas samsa fa aswada jasaduhu.
Nah, pernyataannya sangat lugas. Ahbato itu, nah makna kasarnya itu diusir. Tetapi kalau ke Nabi kira-kira diusir atau dipindahkan? Kira-kira lebih bijak mana? Karena kita sekarang katanya harus bijak, tidak boleh memanggil kafir kepada orang yang bukan Islam, harus memanggilnya non muslim. Itu bahasa bijak. Tapi dalam masalah muamalah, kalau urusan akidah, urusan teologi hanya ada Islam dan kafir. Karena nanti kalau digeneralisasi semuanya bisa bahaya. Lama-lama kalimat janda itu bisa hilang. Tidak akan berani orang memanggil dengan sebutan janda. Paling bilangnya non gadis. Nah gitu kan. Nah kalau kafir non muslim, kalau janda berarti, nah jangan sesekali panggil janda, itu menghina orang. Makanya Pak, nikah Anda dengan siapa? Alhamdulillah saya dapat non gadis. Itu lebih bijak. Nah itu lebih bijak karena muamalah. Saya tidak berani kepada janda bilang bahwa itu janda. Selalu saya, oh ibu udah non gadis ya. Nah itu lebih bijak. Dan dia senang kalau dipanggil non gadis, itu senang sekali. Nah ketika Nabi Adam alaihissalam, bahasa kasarnya memang diusir. Ahbato itu diusir. Tetapi saya tidak berani. Nah, ketika Nabi Adam dipindahkan dari surga ke alam dunia, maka terbakarlah badan Nabi Adam sampai hitam gosong. Kenapa Nabi Adam harus dipindahkan dari surga? Karena lupa akan peringatan Allah, tidak boleh mendekati pohon yang sampai detik ini belum ada namanya. Nah di kita itu kan kadang-kadang latah disebut pohon apa itu? Nah kholdi itu artinya abadi, bukan nama pohon. Nah kalau di Sunda, ada orang Sunda di sini? Nah ada burung yang tidak ada namanya sampai sekarang di Sunda, bincarung. Itu tidak ada namanya. Bincarung anak si carung. Nah carung itu bapaknya itu. Nah jadi sampai sekarang, nah kholdi pun bukan nama buah. Karena rayuan iblis, dicanggihnya iblis. Makanya nanti saya akan coba kupas jurus iblis menggoda kita. Dan kadang-kadang ada pertanyaan, kenapa di bulan Ramadan setannya dibelenggu tapi godaan masih ada? Ini lagi-lagi saya Abdul Qadir yang memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Dan saya dapatkan juga dari kitab Al-Guniyah. Nah, canggihnya iblis, Adam di surga. Iblis di mana? Iblis di mana? Di dunia. Tapi aneh kan, yang di surga saja bisa jebol, apalagi kita yang sama-sama hidup di dunia. Nabi Adam saja di surga digoda dari dunia, bisa jebol Nabi Adam dan istrinya, apalagi kita. Maka nanti kita akan perjuangkan anti bagaimana kita melawan iblis. Nah ketika diturunkan, maka Nabi Adam terbakar gosong. Bagaimana tidak gosong Bapak Ibu hadirin sekalian? Coba sekarang matahari yang ada waktu zaman Nabi Adam dengan yang sekarang beda atau sama? Memang ada pergantian matahari? Ada pergantian matahari? Matahari zaman Nabi Adam sama yang sekarang sama atau tidak? Sama Pak, belum ganti. Nggak ada serep. Allah kasih matahari cuma satu, nggak ada serep. Tuh kan, yang di zaman Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa diturunkan di Jeddah, keduanya berpencar. Di Al-Guniyah itu 200 tahun mereka berpisah. Bayangkan saja, sekarang manusia yang hidup 7 miliar, matahari satu dibagi 7 miliar, masih terasa tidak panasnya? Masih terasa, apalagi dulu cuma dibagi 2, jauh lagi. Tuh, Nabi Adam kepanasan, terbakar tubuhnya. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam, menawarkan, bertanya, ya Adam, atuhibba ayabidu jasaduka, wahai Adam, apakah engkau ingin tubuh kamu itu putih seperti semula? Nabi Adam sangat gembira. Naam, betul Jibril, saya ingin kembali fisik saya seperti semula. Maka kata Jibril alaihissalam, pasoma salasa asar, coba kamu puasa 3 hari. Salasa asar, wa robi asar, wa khomisa asar. Puasalah kamu 3 hari, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Pasoma Adam yaumul amal. Kemudian Nabi Adam puasa hari pertama, yaitu tanggal 13
fa abyadu sulusa jasaduhu, maka putih kembali sepertiga tubuhnya. Puasa hari kedua tanggal 14, maka 2/3 kembali putih seperti semula. Kemudian puasa hari ketiga, maka seluruh tubuhnya putih seperti semula. Maka itulah ibadah puasa yang pertama diwajibkan ke alam dunia, sehingga semua nabi termasuk Rasulullah SAW melaksanakan puasa itu sebelum datang perintah puasa bulan Ramadan. Nah, itulah puasa yang pertama diwajibkan. Saya sempat dikomplain Ustaz Andika, di Cileunyi ada orang yang memang kulitnya itu agak hitam. Ya, saya akan ini masih agak putih dibandingkan tuh hitam sekali. Dia rajin puasa 13, 14, 15. Udah beberapa bulan dia komplain. Tad, tongsok bohong, cenah gitu ke saya bilangnya. Jangan bohong, Tad. Emang apa Kang? Ustadz yang menerangkan Nabi Adam puasa 3 hari kulitnya jadi putih, saya kok tetap hitam. Kata saya, bukan salah puasanya. Proyek kita puasanya apa memutihkan badan atau menguras kesalahan, membersihkan dosa? Coba kira-kira proyek puasa kita kira-kira memutihkan badan atau membersihkan dosa? Buat apa badan ganteng dosanya banyak? Lebih baik ganteng nggak ada dosa kayak saya, alhamdulillah nggak agak sedikit dosanya lah setelah belajar ke Suryalaya. Nah, jadi proyeknya bukan itu. Kalau misalnya melaksanakan ibadah puasa 13, 14, 15 kemudian kulit masih hitam, ya persoalannya bukan di sana. Itu kan takhusus buat Nabi Adam alaihi. Nah, dari puasa itulah hikmahnya ternyata Siti Hawa dan Nabi Adam saling mencari, kemudian Allah pertemukan di Arafah. Kenapa harus dikasih nama Arafah? Arafah itu tempat perkenalan kembali, makanya disebut Arafah. Siti Hawa ada di Jabal Rahmah saat itu, Nabi Adam itu belakangan datangnya. Ketika datang belakangan, ternyata keduanya itu sudah tidak saling mengenal. Ya, jadi keduanya sudah tidak saling mengenal. Ya, bayangkan saja, saya tanya ke Bapak, kalau Bapak nikah kemudian 50 tahun berpisah dengan istri, dipertemukan kembali, kira-kira masih kenal atau tidak? Masih kenal atau tidak? Mungkin sudah tidak kenal. Gigi mungkin sudah habis, kulit sudah remek, kemudian rambut juga sudah putih, semua persis. Nabi Adam juga sama. Begitu melihat Siti Hawa tidak kenal, Hawa lihat Adam pun tidak kenal. Maka disitulah disebut Arafah, tempat memperkenalkan kembali Nabi Adam kepada Siti Hawa. Ternyata di atas sudah ada perempuan, di bawah laki-laki sedang mencari. Nah, Siti Hawa nggak tahu inspirasinya dari mana, dia sambut ya, setelah diperkenalkan oleh Allah bahwa itu adalah Adam, maka dari atas dia lambaikan tangan. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu, bukankah engkau? Wah, gitu ya namanya ceritanya. Nah, akhirnya dipertemukan. Nah, ini ibadah puasa yang diwajibkan kepada Nabi Adam alaihi. Nabi Musa saumnya 40 hari, Nabi Daud saumnya setengah tahun. Rasulullah SAW sebelum diwajibkan ibadah puasa dan ketika berada di kota Mekah, maka Rasul yang diwajibkan puasanya 13, 14, 15, kemudian 10 bulan Muharram. Datang ke Madinah ditambah, maka Rasulullah SAW full ibadah saum bulan Sa'ban. Saat itu wajib hukumnya sebelum datang ibadah perintah Al-Baqarah 183. Maka Rasul puasanya 10 Muharram, 13, 14, 15 setiap bulan, kemudian bulan Sa'ban. Maka beliau menyatakan Rajab sahrullah wa Sa'ban sahri wa Ramadan sahri ummati. Ketiga bulan ini bulan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Baik hadirin yang berbahagia. Nah, kemudian ada pertanyaan yang sangat sederhana. Pak, saya kan dengar di bulan Ramadan itu ughliqat abwabun nar wa putihat abu-abu zannah wa supidatis syaiton.
ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, setan dibelenggu. Saya tanya ke Bapak Ibu hadirin sekalian, masih ada nggak godaan di bulan Ramadan? Banyak atau sedikit? Nah, padahal ini jelas sekali kan, supidati syaiton. Tuh, setan itu dibelenggu. Saya tanya, kalau Rasulullah itu jujur atau suka bohong? Nah, jujur atau suka bohong? Tapi kenyataan setannya dibelenggu, tapi godaan masih ada. Tuh kan? Nah, inilah makanya kita harus tahu datang godaan itu dari mana. Nah, lagi-lagi Syekh Abdul Qadir yang saya dapatkan ilmunya untuk membahas ini. Dulu saya belum tahu jawabannya. Ya, kadang-kadang saya juga ragu, benar nggak ini setan itu dibelenggu? Kenyataan godaan bertambah atau berkurang? Saya tanya ginilah, dari subuh sampai jam 5 sore godaannya keras mana? Dengan 5 menit lagi menjelang maghrib, kuat mana godaannya? 5 menit menjelang maghrib itu lebih dahsyat godaannya. Betul apa tidak? Sampai-sampai di Bandung tuh anak dan istri kadang-kadang ribut cari channel TV yang paling pertama ada. Nah, cari mungkin yang ini udah ya kan adanya sama. Nah, makanya inilah godaannya. Kenapa harus ada godaan sementara setan dibelenggu? Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menyatakan inna wa biqol bi khawatirus sitah. Bahasanya juga sangat unik. Sesungguhnya di dalam hati kamu ada 6 bisikan. Tuh kan, khawatirus sitah, ada bisikan 6. Yang enak ke telinga kita 6 bisikan atau bisikan 6? Di dalam hati kita ada bisikan 6. Atau di dalam hati kita ada 6 bisikan. Yang enak ke telinga yang mana? 6 bisikan. Tapi Tuhan saya itu tidak bilang itu. Khawatirus sitah, bisikan 6. Ternyata di dalam kitab Uqudul Zuman, nah bukan Uqudul Zuman Hotaman, tetapi kitab Balaghah, sarahnya apa itu? Apa tuh? Sulam bukan. Aduh, saya lupa lagi tuh. Sarahnya kitab Balaghah. Di situ ternyata kalau ada sesuatu kalimat yang dibolak-balik menandakan itu penting untuk kita telusuri. Nah, rahasianya. Kenapa Syekh Abdul Qadir mengatakan khawatirus sitah, tidak sitah tuh khawatir. Tuh, itu ada rahasia yang berat yang harus kita pelajari. Ya, setelah saya baca ternyata di dalam hati kita itu ada 6 bisikan. Nah, makanya saya setelah baca ini saya tambah yakin bahwa Rasulullah itu hamba Allah yang tidak pernah berbohong. Yang pertama khawatirus syaiton, yang kedua khawatirun nafsi, yang ketiga khawatirul malak, yang keempat khawatirul ruh, yang kelima khawatirul akli, dan yang keenam khawatirul yakin. Tuh, jadi bisikannya itu ada khawatirus syaiton, khawatirul nafsi, khawatirul malak, khawatirul ruh, khawatirul akli, khawatirul yakin. Nah, jadi di dalam hati kita itu ada 6 bisikan. Yang pertama bisikan yang datang dari setan. Yang kedua bisikan yang datang dari nafsu. Yang ketiga bisikan yang datang dari malaikat. Yang keempat bisikan yang datang dari ruh. Yang kelima bisikan yang datang dari akal. Dan yang keenam bisikan yang datang dari keyakinan. Kalau yang keenam jangan harap, karena ini ilham, bukan kelas kita lah. Ya mungkin kalau Pangersa Abah sebagai guru mursyid itu pasti berada di sini. Yang pertama khawatirus syaiton wan nafsi patarudani ya'muruna bil fahsya. Nah, wasahwat. Yang pertama adalah bisikan yang datang dari setan dan nafsu. Keduanya menggiring kita untuk menggoda syahwat, untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Saya tanya, nafsu dibelenggu atau tidak? Nafsu dibelenggu atau tidak? Tidak. Setan dibelenggu atau tidak? Berarti yang menggoda kita kira-kira setan atau nafsu? Saya tanya, berat mana melawan nafsu dengan setan?
Berat nafsu atau berat setan? Nah, maka di dalam kitab Anwarul Qudsiyah ada pernyataan ulama, an-nafsu ahbasu min sab'ina syaitana. Mengendalikan satu nafsu lebih susah daripada mengalahkan 70 setan. Setan tuh gampang, adnu sayatinakum bikasrati qauli la ilaha alaika bila ilaha illallah wal istighfar. Fa inal iblisa yaqulu ahlaqtu nas bidunub wa ahlaquni bila ilaha illa. Mudah melawan setan, itu mudah. Karena setan sendiri lapor kepada Rasulullah. Rasul menyatakan perangilah setan itu dengan memperbanyak dzikir la ilaha. Karena barusan iblis datang kepada aku ngomong akan menghancurkan umatku dengan berbagai dosa dan kesalahan. Tetapi manusia menghancurkan, mengalahkan aku, kata iblis, ketika mulutnya mengucapkan la ilaha. Selesai sebetulnya seharusnya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah itu selesai. Tapi ternyata godaan terus datang dan datang. Ternyata di bulan Ramadan iblis itu tanggal 30 Sya'ban itu sudah ngejapri si nafsu. Besok aku dibelenggu Jadi tolonglah 1 bulan itu kamu mandiri dulu dong lah. Nggak usah cari-cari saya. Pokoknya dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan kamu berusaha mandiri, hancurkan musuh aku. Ini tandemnya. Nanti tanggal 1 baru dia bangkit lagi, marner lagi. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa sih ada godaan? Berarti datangnya dari nafsu. Insya Allah nanti solusinya seperti apa supaya nafsu kita terkendali. Yang ketiga, yang keempat adalah khawatirul malak wa khawatirur ruh fatarudani yamuruna bi ta'at. Ketiga dan keempat adalah bisikan yang datang dari malaikat, bisikan yang datang dari ruh. Keduanya selalu mengajak kita untuk berbuat kebaikan. Nah, jadi bapak-bapak datang ke sini, kira-kira setan nafsu yang menang atau kita yang menang? Kita yang menang atau setan nafsu yang menang? Nah, alhamdulillah kita yang menang. Hanya setelah duduk jadi kita yang kalah. Setelah duduk jadi kita yang kalah. Buktinya pantat bapak tidak ada yang diam. Ya kan? Wah, macem-macem lah. Karena memang nafsu tidak pernah diam. Oke, kamu masuk masjid, tapi saya tidak akan berhenti bergoda. Makanya terus. Nah, ini ya, malaikat dan ruh selalu mengajak kepada kebaikan. Nah, ini hati-hati dengan akal. Fa'amal khawatirul akli, bisikan akal itu patarotun kama ta'muruna bisyaitani wa nafsi wa tarotun kama ta'muruna malak wa ruh. Nafs nih, akal ini Pak ada di tengah. Kadang-kadang dia itu terpengaruh oleh setan dan nafsu, maka jadilah amal buruk. Kadang-kadang akal ini terpengaruh malaikat dan ruh, maka jadilah amal baik. Nah, nafsu akal ada di tengah-tengah. Bapak ke sini berarti akal dikuasai malaikat dan ruh. Ketika yang tidak hadir hari ini manakib, berarti akalnya dikuasai setan dan nafsu, maka tidak datang manakib. Tuh, nah ini yang harus perhatikan. Kalau khawatirul yakin, Allah berikan kepada orang yang hatinya memang sudah benar-benar bersih. Nah, siapa itu wali-wali Allah yang terpelihara, maka khawatirul yakin itu disamakan dengan ilham. Kalau itu sudah sangat luar biasa. Nah, ini ya permasalahan kita. Nah, sekarang kita akan telusuri, karena musuh abadi kita ini kan setan dengan nafsu. Kalau nafsu saya belum berani mendeteksi. Kalau setan itu saya alhamdulillah sudah dijabarkan Tuhan saya di dalam kitabnya, dan ini perlu kita selusuri dan perlu saya sampaikan. Saya tanya, Bapak Ibu sering kalah sering menang melawan setan? Sering kalah sering menang? Sering kalah. Ada tentara di sini? Ada tentara? Ada polisi?
Saya tanya, tentara polisi suka latihan perang atau tidak? Jawab yang keras. Ini karena ini masalahnya masalah perang nih. Polisi dan tentara suka latihan perang atau tidak? Musuhnya ada atau belum? Liar atau hente? Tidak, awas. Bilang liar ke polisi ditewak, awas. Tidak, justru polisi itu bagus, tentara bagus, dia latihan perang, musuh belum ada. Ketika musuh datang, dia sudah siap perang, sudah siap tempur. Saya tanya, iblis sudah ada atau belum? Setan ada atau belum? Kita sudah latihan perang atau belum? Tah, nulier tentara atau mana? Tentara, musuh aja latihan perang belum, ya kalah terus, Pak. Nah inilah orang kalau misalnya berpikir ke sini belajar thariqat Pak semua. Kalau orang sudah tahu keterangan ini pasti belajar thariqat semua. Tuh, kenapa? Maka ada kaidah yang tidak populer, jihadul kufar nihayatu wal fana wa jihadus syaiton la ghayata wala muntaha. Perang melawan musuh ada ujungnya, perang melawan setan tidak ada ujungnya. Ini satu-satunya wali Allah, ulama yang menyatakan kaidah seperti ini. Enggak tahu apakah itu, karena saya dosennya dosen muamalah ekonomi syariah. Jadi ini enggak tahu kaidah. Jadi siapa? Jihadul kufar nihayatu wal fana wa jihadus syaiton la ghayata wala muntaha. Perang melawan musuh ada ujungnya, perang melawan setan dan nafsu tidak ada ujungnya. Betul enggak, Pak? Betul. Coba Nabi perang Badar. 313 sahabat Rasul melawan ribuan kafir Quraisy, selesai pasukan Rasul dalam kemenangan, selesai perangnya. Perang Uhud jumlah hampir seimbang, hanya ada 70 sahabat yang tidak disiplin atas perintah Nabi, maka akhirnya Nabi dan pasukannya kalah dibantai Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam. Perang pun selesai. Kita dijajah Belanda 350 tahun, selesai. Kadang-kadang kita ada ribut dengan istri kita pun ada ujungnya. Betul, Pak? Betul. Ada ujungnya. Jihadul kufar nihayatu wal fana. Justru perang melawan setan tidak pernah ada ujungnya. Kenapa kita sering kalah sama setan? Karena kita tidak tahu kekuatan setan, sementara setan tahu kelemahan kita. Betul, Pak? Nah, makanya kita akan cari sekarang kekuatan setan ada di mana, kelemahan setan ada di mana. Saya tanya, iblis senior atau junior? Iblis senior atau junior? Dua, iblis pinter atau iblis suka ibadah atau tidak? Tiga, iblis pinter atau bodoh? Pernah gitu ada pengumuman iblis ranking pertama, misalnya di sini, alhamdulillah untuk tahun ini juara debat dapat oleh iblis. Pernah? Kenapa berani bilang iblis pinter? Keempat, setan iblis banyak atau sedikit? Emang pernah ada sensus setan? Ini harus mikir, memang pernah ada sensus setan? Dari mana dasarnya bilang setan itu banyak? Nah, dari mana dasarnya? Nggak ada matinya. Nggak ada matinya. Nah, kalau kata pengersa Ajengan Jejen, ya untuk kelasnya. Ini lagi-lagi informasi ini, Kang Andika, saya hanya dapatkan di Al-Gunya, tapi saya tidak akan sebut halamannya, biar nyari sendiri. Karena saya jujur saja, ketika ada persoalan yang datang kepada saya hanya sholat sunat, robito. Ternyata pengersa Abah Anom membimbing muridnya sampai detik ini tuh benar. Ketika saya ada persoalan, misalnya di Bandung rame kan, selalu rame sholat ba'da isya itu sambil duduk. Nah, termasuk saya juga sambil duduk. Rame kan, dapat setengah katanya. Nah, dapat setengah. Saya cuma robito. Masuklah ke ruang baca saya, buka Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman jilid 1 bab Qiyamul Lail. Itu perintahnya seperti itu. Masa setan nyuruh buka kitab Ihya Ulumuddin kan?
Begitu dibuka, subhanallah, ternyata ada di situ mama dari Siti Aisyah, mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kana aksaru sallu jalisan illal maktubah. Ternyata Rasulullah SAW tidak meninggal dunia kecuali sholat sunatnya mayoritas sambil duduk. Jadi Rasulullah itu bukan pada Isya saja sholat sambil duduk, di tempat-tempat lain lebih banyak. Ihya Ulumuddin jilid 1 bab Qiyamul Lail itu ada rame dulu kan, maghrib itu kunut. Nah, sampai wakil talqin, saya tidak sebut namanya, ditanya oleh ikhwan, ya kita mah turut abah saja. Nah, kalau saya kan dulu dari yang tidak pernah baca kunut sebelum ke Suryalaya. Nah, jadi saya nyari, karena dulu saya ditalkin 92, mengamalkan 2002, 9 tahun saya itu bingung dengan konsepnya Abah Anom. Tuh, sampai kitab Miftahus Sudur yang kecil dikasih kepada saya simpan di paling bawah. Buat apa kitab kecil? Itu 9 tahun, Pak. Tuh, 2002 saya kembali ke Suryalaya, kata Abah Anom, untukmu sudah cukup buka manakib, buka setiap tanggal 10 Hijriah. Saya balik bulan Sa'ban 2002, bulan Ramadan saya awali. Setelah saya awali, saya ingat punya kitab Miftahus Sudur yang diselipkan di kitab paling bawah. Begitu saya buka di mukadimahnya bahwa kitab ini adalah ringkasan dari kitab-kitab yang besar. Saya selusuri, subhanallah, yang ada di kitab ini ternyata kesimpulan resume ya, bagi orang-orang yang tidak suka mutolaah dengan baca kitab Miftahus Sudur sudah alhamdulillah. Bagi ustadz ya, Miftahus Sudur itu kan kunci itu kecil, jadi dibalik semua itu masih banyak ilmu yang harus kita telusuri. Tuh kan, makanya nanya, saya nyari lagi-lagi pula itu. Ketika orang pada nanya kunut maghrib itu ada dalil atau tidak, nah saya cuma tawaju aja di ruang baca, bah ini kok apakah ini abah ngarang-ngarang atau memang ada dalilnya. Nah lagi pula masuk telinga saya, buka kitab Anwaril Muhammadiyah, kitabnya kitab lama, sudah nggak ada di pasaran, Kang Andika, tebel. Dibuka di bab kunut ada hadisnya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Nanti saya akan tuangkan di buku saya, mungkin keistimewaan sholat sunat, mudah-mudahan segera terbit. Jadi di situ apa sih dalilnya sholat kifaratul bauli misalnya, itu kan susah dicari. Saya bahas di situ, termasuk tentang kunut. Ternyata di situ Rasulullah, qanata Rasulullah SAW bisubhi wal witri, bisubhi wal maghrib. Itu Ibnu Abbas, ada dasarnya. Makanya sejak saat itu, nah saya kunut fokus, karena memang bukan turut Abah Anom, tetapi memang Abah Anom pun turut kepada Nabi Muhammad. Ada dasarnya, Pak. Nah yang lucu, ketika saya baru buka manakib, maghrib kan semua kunut, subuh juga kunut, saya belum hafal ya, yang namanya saya belum pernah kunut kan. Pak Haji, imam masuk begitu habis ruku, sami Allahu liman hamidah, saya bingung kan. Ya inget doa apa aja lah, Allahumma gfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Makmum semua amin amin. Begitu salam pada bisik, enak ya kudutnya Pak Haji Atus, kenapa ringkas padahal saya belum hafal Allahumma hadina fi man hadait. Enak seni kunutnya ya, ringkas pendek, ya Allah ya karim. Ya sejak saat itu akhirnya saya hafalin itu kunut sampai tahasona itu semua, alhamdulillah 1 minggu saya ngapalin, akhirnya hafal. Nah Pak, disinilah yang harus diteliti. Nah ya, 185.000 tahun iblis sudah diciptakan sebelum Nabi Adam dibuat oleh Allah. 80.000 tahun iblis ibadah dengan malaikat tanpa batal. 40.000 tahun iblis jadi juru kunci surga. 30.000 tahun iblis jadi dosen malaikat. 10.000 tahun iblis jadi pimpinan malaikat karobiyin. 12.000 tahun iblis jadi pimpinan malaikat ruhaniyin. 1.400 tahun iblis tawaf di aras Allah. Saya tanya sampai sini, iblis mulia atau hina? Mulia.
Iblis itu makhluk yang sangat sampai sini, jangan dulu ada yang pulang. Bahaya, nanti pas keluar saya bisa digebukin orang sini. Ini ajengan torikot kok cenah iblis mulia sampai sini. Bagaimana tidak mulia Bapak Ibu hadirin? 80.000 tahun ibadah tidak batal. Saya tanya ke ikhwan-ikhwan yang hadir, sholat tahajud dari 1 minggu batal berapa malam? Batal berapa malam? Masih ada yang batal 7 malam kan? Ngadu ibadah sama iblis enggak akan cukup Pak, tidak akan cukup. Iblis itu luar biasa. Bapak tadi bilang iblis pinter, betul, dosen. Kalau dosen kira-kira pinter atau bodoh? Masa ada dosen bodoh? Pasti pinter, luar biasa. Ngadu ibadah dengan iblis, makhluk mulia. Loh, Pak Haji kan di sini mah tenarnya iblis itu makhluk yang hina. Ya, kata saya sampai di situ turunlah ayat Al-A'raf dari 6 sampai 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dengan bentuk yang sempurna, semua malaikat dipanggil termasuk iblis, diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ditanya oleh Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam sebagaimana yang aku perintahkan? Kata si iblis, "Ana khairum minhu," aku lebih mulia daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sementara aku diciptakan dari api. Maka Allah pun mengusirnya. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Karena kamu tidak patuh atas perintahku, bahkan berlaku sombong, keluarlah kamu dari surgaku, jadilah makhluk yang terasing. Berarti iblis yang sekarang hina atau mulia? Hina atau mulia? Nah, kalau ada yang mau pulang silakan. Karena iblisnya sudah hina. Kalau tadi saya bisa digebukin masyarakat di sini. Nah, sudah mulai hina. Kenapa? 80.000 tahun ibadah, juru kunci surga, dosen pula, menjadi makhluk yang paling hina, antatakabaro, karena sombong kepada Allah. Saya tanya, bibit sombong di Bapak Ibu ada atau tidak? Nah, ada atau tidak? Gini ajalah. Tadi waktu mau berangkat manakib, Bapak ganti baju, lihat cermin. Ada bercermin semua? Ketika bercermin, perasaan ganteng atau jelek? Jadi ketika di cermin itu kan karena tidak ada lawan, wah ganteng banget nih, pantes. Nah, berangkatlah ke manakib. Ternyata yang di pinggir itu ganteng, baru kita sadar, ini aku saya tuh jelek. Kalau saya alhamdulillah sama, tadi di bawah kan ada ruang istirahat, saya pakai baju, dirapihin semua, pantes banget. Untung yang di samping itu jelek, jadi sampai sekarang merasa paling ganteng. Masih alhamdulillah. Nah itu Pak yang mengantarkan iblis si rajin ibadah menjadi makhluk yang hina karena sombong. Yang 80.000 tahun ibadah tidak batal, sombong menjadi makhluk terkutuk. Apalagi yang batal tahajud 7 malam kemudian sombong, kira-kira terkutuk atau apa namanya? Ahli ibadah saja sombong jadi makhluk apalagi yang batal tahajud 7 malam. Nah, bahkan subhanallah Bapak Ibu hadirin, saya tanya nih, kalau kita diberi nikmat oleh seseorang, bagusnya bersyukur, berterima kasih atau ngancam? Pasti. Iblis itu lain Pak. Qala angdirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkanlah umurku. Allah langsung kasih.
Qala innaka minal mundharin. Oke lah, kamu dijadikan makhluk yang panjang umur, tidak mati kecuali datang hari kiamat. Mestinya si iblis bersyukur, malah ngancam kepada Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau sudah menyesatkan aku, maka aku akan menggoda manusia supaya tergelincir. Tsumma la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Maka aku akan goda manusia dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Nah, depan ada setan, belakang ada setan, kanan ada setan, kiri pun ada. Yang paling bahaya kata Tuan Syekh yang ada di sini, Pak, dalam hati. Tuh, Rasulullah SAW menyatakan, inna wa bi qalbi baitani ihdahuma al malak wa amalahor as-syaiton. Di dalam hati kamu ada dua rumah, setengah ditinggali oleh malaikat, setengah lagi ditinggali oleh setan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, inna iblisa yab'asu ala kulli yaumin salasami'ata wa sittina askara li'idlalil mu'minin. Sesungguhnya iblis memasukkan ke dalam hati kita setiap hari 360 setan. Berapa, Pak? Percaya atau tidak? Saya tanya, Syekh Abdul Qadir pernah bohong atau tidak? Prinsip hidup beliau ala sidqi wa makadibtu qatun. Aku jujur, tidak pernah bohong. Makanya saya yakin, kata dia, inna iblisa yab'asu ala kulli yaumin salasami'ata wa sittina askara li'idlalil mu'minin. Sesungguhnya iblis mengutus, memasukkan ke dalam hati setiap manusia setiap hari 360 setan. Makanya saya tanya, kalau Bapak jam 2 malam bangun ingin ngompol, Bapak takut Allah, takut air? Takut Allah. Alhamdulillah, berarti imannya sudah tinggi. Kalau jam 2 malam pengen ngompol, ke air atau tidak? Ke air. Langsung tahajud atau tidur lagi? Berarti itu takut air atau takut Allah? Kayaknya takut air. Masa sudah tua ngompol di kasur, terpaksa masuk WC, habis dari WC nggak wudhu malah tidur lagi. Banyak yang seperti itu. Tuh di sini, Pak, 360. Nabi Adam 1 lawan 1 kagoda. Saya tanya, Bapak Nabi bukan? Bapak Nabi atau bukan? Wali Allah atau bukan? Kira-kira calon-calon wali atau bukan? Nah, kalau calon wali betul. Ya, karena Rasulullah juga menjamin kan, idza aradallahu ayyuwaliya fataha qiblal qalbi. Kalau Allah ingin menjadikan seseorang jadi wali, maka Allah buka hatinya mau menerima talqin la ilaha. Ini calon-calon wali, karena jumlah wali itu terbatas. Di dalam Tadbirul Qulub itu sangat terbatas. Wali, ya, ingat, wali bukan mursyid. Karena setiap mursyid pasti wali, tetapi tidak setiap wali berarti mursyid. Wali tidak boleh terputus. Itu di dalam tanwir. Level 1 rajana wali itu 1. Level 2 3. Level 3 5. Level 4 7. Level 5 40. Level 6 300. Itu udah ada levelnya. Ketika yang satu meninggal dunia, maka dari yang 3 Allah ambil, ya, jadi penerusnya wali-wali Allah itu. Maka yang 3 tinggal 2, diambil dari yang 5. 5 diambil 1, jadi tinggal 4. 4 diambil dari yang 7. Yang 7 tinggal berapa? 6. 6 diambil dari yang 40. Yang 40 tinggal 39. 39 diambil dari 300. 300 tinggal berapa? 299. Nah, kalau tinggal 299, yang satunya diambil dari umat muslim seluruh dunia, dipilih. Tapi kalau saya lihat muka-mukanya perasaan jauh gitu lah. Perasaan agak jauh gitu. Tapi masih calon-calon, Pak. Jadi kita itu berlomba untuk di 300 saja. Kalau sudah masuk di level yang 300 saja sudah aman, Pak. Alhamdulillah.
karena tidak bisa dilihat dari wajahnya, dari posisi, dari kedudukan. Tidak. Makanya sejak saya berguru kepada Abah Anom, tidak pernah beliau menyatakan si ini makomnya sudah di sini, si ini makomnya sudah di sini. Datang kiai, datang orang biasa, semua sama berjuang mengamalkan la ilaha. Nah, kalau mursid, mohon maaf. Nah, saya itu diem 2 tahun Pak, gonjang ganjing. Maka saya ajaklah riadoh jamaah saya di Bandung. Kita tanyalah, ada yang puasa 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang mungkin saya paling lama waktu itu puasanya. Begitu laporan, Umajeng iya geus araya kabar, alhamdulillah Pak Haji, saya mimpi. Mimpi apa? Saya ketemu dengan Abah. Jadi saya kalau cerita ini agak meriang nih. Bagaimana kata Abah? Beliau nyuruh istiqomah. Nah, yang lain juga sama nadanya tuh. Saya itu tidak mimpi Pak, padahal puasa paling lama. Ya, yang lain cuma 3 hari, saya waktu itu lama pokoknya puasa saya. Saya sampai komplain ke Abah Anom itu sambil duduk kan tawajuh. Bah, orang lain puasa 3 hari kok dikasih mimpi, saya kok nggak dikasih mimpi. Itu subhanallah. Lagi-lagi saya buka Miftahus Sudur. Saya buka, itu kalimat itu saya tidak dapat dari mana-mana Ustaz Latif. Saat itu saya belum pernah ada kiai satu orang pun yang menjabarkan itu. Begitu saya buka, begitu saya baca, langsung hafal kalimatnya. Anehnya tuh, ya ayyuhal ikhwan intan bihu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum bihaulail kawafili ruhaniyah wa ankur bihi yanqati'u haditorik walam yajir rabbik ila dalikal alam. Itu satu kali baca saya langsung hafal. Coba Bapak barusan yang dengar langsung hafal atau tidak? Saya juga nggak ngerti. Begitu satu kali baca langsung hafal. Duh, kok langsung hafal? Wahai ikhwan-ikhwan, intan bihu, bangun. Kalau oleh Abah Anom disuruh bangun, berarti ikhwan tukang apa? Jadi kata Abah Anom, intan bihu, bangun. Berarti muridnya itu mayoritas tukang. Ini harus sadar. Dan kitab ini Abah Anom tulis bukan setelah wafat, masih muda. Miftahus Sudur itu masih muda, Abah itu masih sangat belia. Kalau misalnya beliau akan meninggalkan sesuatu, kalimat ini tidak akan ditulis. Intan bihu, bangun, wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim bihaulail kawafili ruhaniyah. Cepat-cepatlah kamu memohon ampunan kepada Allah dengan kelompok ruhani ini. Karena Abah Anom yang bicara, berarti yang dimaksud Thariqat Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren, karena beliau yang ngobrolnya. Wa ankur bihi yanqati wa haditorik. Sebentar lagi thariqat ini akan putus. Coba, ini nulisnya Abah masih belia, bukan besok meninggal sekarang baru nulis, enggak. Wa ankur bihi yanqati wa haditorik. Karena thariqatku ini sebentar lagi akan putus. Mestinya kalimat yang selanjutnya membuat kita sadar, walam yajid rabbik ila dalikal alam. Tidak akan seorang teman dekat pun bisa mengantarkan kamu ke tempat asal. Berarti di mata Abah Anom semua tuh sama, kudu berjuang. Belum ada yang lebih tinggi di antara satu dan yang lainnya. Mestinya sadar semua. Tuh kan saya sampai nangis. Ya Allah, Abah bilang gitu, berarti kualitas murid-muridnya itu semua standar saja. Nah, akhirnya saya berkesimpulan kalau thariqat putus tidak mungkin. Karena kalau thariqat putus berarti kiamah. Karena dalilnya sangat luar biasa kuat. Akhirnya lama saya punya kitab namanya Tobaqatul Kubro. Ya, walaupun saya pesantrennya nggak terlalu lama, tapi coba di mutolaah. Saya baca di babnya Syekh Zainal Abidin dari Sayyidina Husain. Ketika di babnya Sayyidina Husain, nah Sayyidina Husain itu punya putra, diantaranya Ali Akbar, Ali Asgor. Sayyidina Husain beserta Ali Akbar itu meninggal. Ya, meninggalnya di Karbala. Sementara adiknya Ali Asgor yaitu Zainal Abidin
beliau baru berumur 13 tahun. Berapa tahun? Ali Asghar itu Syekh Zainal Abidin. Nah, itu yang menjadi silsilah ke-6 kalau nggak salah. Saya tanya, mungkin nggak 13 tahun jadi guru mursyid? Coba jawab yang agak keras, mungkin atau tidak? 13 tahun sudah jadi guru mursyid. Kenyataan mursyid ke-6 Syekh Zainal Abidin Anwar, begitu bapaknya meninggal, kakaknya meninggal, dia baru 13 tahun. Berarti ada jeda. Ya, berarti ada jeda dari Sayyidina Husain ke Syekh Zainal Abidin. Kenapa sekarang jadi persoalan? Sejarah itu kadang-kadang terulang. Banyak sejarah yang terulang. Maka akhirnya saya istiqomah. Oh, inilah informasi yang Abah berikan. Nah, 2014 saya mau berangkat ke Mekah untuk beberapa kali yang sudah tidak bisa saya hitung. Karena saya alhamdulillah 1 tahun bisa 4 kali berangkat ke Tanah Suci. Saya berangkat ke Suryalaya karena sejak Abah hadir ada, setiap saya mau ke Mekah itu lapor. Lapor saya sederhana, Bah, pertemukan saya dengan karomah Abah dengan Rasulullah. Makanya saya tidak pernah ada kesulitan. Orang lain berangkat ke sana keluar uang, saya berangkat ke sana malah dapat banyak uang. Itulah ceritanya. Ya, makanya begitu saya jarah 2014, begitu mau turun hujan lebat sekali, Kang Andika, hujan sampai saya bingung mau turun. Istri ikut, Bu mau ikut nggak Pak? Takut. Saya takut juga. Begitu naik ke makam Abah, rasa takut tambah kuat. Ya Allah, kok kenapa mau jarah ke guru mursyid? Takutnya luar biasa. Naik ke atas, hujan tambah besar. Yang namanya apa tuh, tanda nisan, batu nisan kayak bergoyang. Ah, masa? Akhirnya saya duduk, tahlil, dikir itu sekuat-kuatnya. Ya kalau kasar-kasarnya aja, hujan yang begitu besar itu ya saya lawan. Nah, begitu selesai hujan reda, begitu saya tawajuh, dalam hati saya bilang, Bah, kok Ikhwan itu sekarang menjadi kesana kemari, padahal waqtasimu bihablillah, tapi ada yang ke situ, ada yang ke sini. Itu udah hening sekali. Dalam bahasa Sunda, tingawitan ayeuna tekedah ngemutan anu sanes, urang we nu kedah langkung istiqomah. Paham atau tidak? Nah, dari mulai sekarang nggak usah ikut campur urusan orang lain, kita saja yang harus lebih Sejak saat itu saya tidak pernah mau berdiskusi urusan yang gitu-gitu. Sudah saja amalkan. Karena apa? Badal mufarraqah mukhalafah. Adanya perpisahan karena adanya perbedaan. Itu yang harus dipegang. Badal mufarraqah mukhalafah. Adanya perpisahan lantaran adanya perbedaan. Maka kita harus pegang amanatnya Abu Yazid Al-Bustami, guru kita. Man kana haulail qaum wa khalafa mimma yatahaqqaqun nazza'allahu minhu nurul iman. Barang siapa yang mengikuti guru mursyid kemudian dia berbeda dengan apa yang ditetapkan mursyid, siap-siaplah dicabut cahaya iman dari hatinya. Nah, pertemuan pertama ini jurus iblis belum bisa saya sampaikan karena panjang. Jurus iblis menggoda kita itu ada 6 jurus, kemudian antinya juga masih panjang untuk saya ceritakan. Insya Allah lah, karena ini tadi kata Kang Henry kan bukan yang pertama saya kesini. Mungkin di waktu-waktu lain saya bisa hadir lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan kita dijadikan murid pengersa Abah yang istiqomah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.